Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Evi Nadayani, mahasiswi S1 Akuntansi dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas tentang salah satu software untuk mengolah data skripsi, yaitu SPSS. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu yang dimaksud dengan SPSS? Pasti kalian udah pada dengar kan apa itu SPSS? Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan SPSS, sejarah SPSS, fungsi SPSS, dan juga langkah-langkah untuk menguji statistik deskriptif. Baik, kita mulai dari nama SPSS itu sendiri. SPSS itu kepanjangan dari Statistical Product and Service Solution. Adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi serta sistem dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan printing dan sejarah SPSS. SPSS pada awalnya ini pakai statistik untuk ilmu sosial yang dirilis di versi pertama yaitu pada tahun 1968. Setelah dikembangkan oleh Norman H. N.C. Hadley Cole. Norman ini yaitu seorang ilmuwan politik pasca sarjana di Stanford University. Pada saat itu, ia sedang mengadakan riset profesor di Departemen Ilmu Politik di Stanford dengan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. Fungsi SPSS. Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS ini menyediakan beberapa fasilitas seperti yang pertama nih, ada data editor. Data editor ini merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Yang kedua, viewer. Viewer ini mempermudah pemakaian untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Yang ketiga, multidimensional pivot tables. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakaian dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakaian juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Selanjutnya ada high resolution graphic. Dengan kemampuan graphical beresolusi tinggi ini, baik untuk menampilkan pie chart, bar chart, histogram, scatter plots, 3D, grafik, dan yang lainnya, akan membuat SPSS ini tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakaian merasa nyaman dalam pekerjaannya. Lalu, database access. Pemakaian program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Selanjutnya, data transformation. Transformasi data akan membantu pemakaian memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakaian dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, aggregate, split, dan
beberapa perintah transpose file serta yang lainnya. Lalu, electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau email, atau melakukan export table dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Selanjutnya, online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakaian dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan ini dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan, sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Lalu ada akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 1.1.5, di mana file data yang sangat besar dibuat temporary filenya. Selanjutnya, interface dengan database relational. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. Selanjutnya, analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Selanjutnya, multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Lalu ada ini yang terakhir nih, mapping. Mapping ini visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Misalnya dengan menggunakan tipe bar, V, atau jangkauan nilai simbol gradual, dan chart. Oke, baik, selanjutnya kita ke langkah untuk menguji statistik deskriptif. Pertama-tama kita buka dulu ya guys aplikasinya. Nah, ini aku pakai SPSS IBM 22. Nanti kalau misalkan teman-teman udah download aplikasinya, nanti tampilannya itu nanti seperti ini. Nah, pada kali ini aku ingin membahas mengenai tipe analisis. Tipe analisis ini terdapat dua tipe. Yang pertama ada statistik deskriptif dan yang kedua post-step. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Nah, caranya tuh gini, kita open command file. Nah, kita pilih tipenya dulu nih. Karena aku tipenya itu bentuk tipenya Excel, maka kita pilih tipenya Excel. Teman-teman jangan sampai lupa ya nanti naruh file itu di mana. Oke, kita klik OK. Mau uji statistik deskriptif, sebelumnya aku ingin menjelaskan dulu nih apa sih statistik deskriptif itu. Nah, statistik deskriptif itu adalah memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata boolean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan spinach atau penencengan distribusi. Nah, kita coba dulu ya guys. Jadi setelah data Excel-nya sudah terinput ke dalam SPSS, selanjutnya teman-teman pilih analisis nih. Analisis, habis itu deskriptif statistik, habis itu
deskriptif. Nah, di sini nanti ada muncul variabel X1, X2, X3, dan Y. Misalkan teman-teman ada 4X, maka nanti munculnya itu X1, X2, X3, dan X4 dan Y. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin cepat, teman-teman bisa klik CTRL-A di keyboard teman-teman, langsung pilih yang ini nih. Atau bisa juga teman-teman satu-satu pilihnya X1, klik ini, X2, ini, satu. Habis itu teman-teman klik option. Pada umumnya itu statistik deskriptif yang diperlukan untuk skripsi itu mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Nah, tapi kali ini aku ingin ke sini. Dan untuk display ordernya tetap variable list ya. Habis itu klik continue. Oke. Nah, ini dia nih, ini muncul hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, N di sini adalah jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya X1 32, X2 32, X3 32, Y 32. Dan validnya udah bener nih ya, 32. Range-nya 4,8 bla bla, minimum 27, bla bla, maksimum 32, bla bla, min 29, bla bla, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini nih, titik 5 itu titik ini di sini artinya 0, jadi 0,5. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya squeeness dan kurtosis. Squeeness dan kurtosis ini merupakan ukuran untuk melihat data, apakah datanya itu tertribusi atau tidak. Nah, squeeness ini mengukur kemencingan dari data, dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Data yang tertribusi secara normal mempunyai nilai squeeness dan kurtosis mendekati nilai 0. Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai squeeness-nya itu adalah 0,75 dan kurtosisnya itu adalah 0,893. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tertribusi secara normal. Nah, seperti itu. Nah, itu dia penjelasan aku mengenai apa itu SPSS, sejarah SPSS, fungsi SPSS, dan juga langkah-langkah jika teman-teman ingin menganalisis statistik deskriptif. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan bisa membantu teman-teman dalam mengelola data skripsinya. Dan terima kasih juga telah menonton video aku ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, annyeong.